Oke, sekarang kita waktunya ngobrol, udah beres-beres, pencahayaan juga udah diganti pakai baterai ya Pak Ujang. Iya. Supaya Pak Ujang kelihatan ganteng. Kalau tadi mah pakai cempor jadi nantinya hitam mukanya, udah wawancara kayak gini hitam kena apa asapnya ya. Asapnya pakai topi asanam. Oh, hawis. Eh, Nah, teman-teman, Pak Ujang ini punya cerita. Waktu siang kan saya pernah ke sini, Pak Ujang ada yang mau ngasih uang 2 miliar, tapi Pak Ujang menolaknya karena harus menikah dengan Ratu Siluman Ular ya Pak Ujang ya. Iya. Tapi Pak Ujang juga punya cerita bahwasannya kok dulu-dulunya itu Pak Ujang pernah ikut pesugihan pengen kaya raya. Tapi setelah ada yang mau ngasih uang 2 miliar dari siluman ular, kenapa Pak Ujang malah menolak gitu ya? Anggar pakai resiko. Resiko ya Pak ya. Pak Ujang bisa diceritain dulu sebelum kita mengarah ke siluman ular, cerita Pak Ujang tentang ikut pesugihan tuyul. Kalau siluman ular sekarang jangan dulu dibahas. Mm. Soalnya saya malam itu dimarahin. Oh. Marah. Gimana tuh Pak Ujang? Kalau jadi ntar saya kapan kesini saya mau nyuguh dulu apa minta kopi apa, tapi sayanya harus nginep dulu di situ. Marah sama saya itu. Itu yakin marah. Jadi kita waktu siang sama emas tuh. Oh. Hampir emas kok. Oh. Dicari jangan. Itu saudara saya. Siap. Kalau mau ada apa-apa sama saya aja. Oke, siap. Jangan sembarangan. Saya sampai dipoto-foto, cara. Ya, emang lagi ada sih. Waktu sekarang juga ada. Oke, ya udah, tapi asal jangan jangan sampai. Jadi kita cerita itu aja tuh, itu aja. Pengalaman Pak Ujang yang pernah pengalaman saya pribadi waktu saya pengen dari Bogor, belum di sini tuh. Belum di sini saya. Belum kawin sama orang sini. Cuman saya dikarenakan di Bogor itu kan gila harta semua kan, tadi udah cerita gila harta lah. Yang namanya juga di kota besar. Iya, kota besar. Pengen mobil ini, jadi pengen. Jadi ceritanya itu fokus saya. Ceritanya saya kan profesi saya kerja supir. Supir apa Pak Ujang? Supir truk, supir bis, supir apa aja. Tadinya kan saya supir. Sampai punya terus supir. Jadi kenek saya jadi supir, terus kehidupannya mewah waktu itu. Kenapa tuh? Mewah, saya kan bingung. Tanda tanya ya. Tanda tanya. Sampai 7 kali saya ke rumahnya nggak terbuka. Sampai saya pura-pura nganggur, dia punya angkot, saya bawa angkotnya di kampung Bogor itu. 02 Cicurug Bogor. Angkotnya mereknya Monster. Habis gitu saya sampai nginap, kan dia jarang tidur malam itu. Satu malam saya nginap tidak terbuka. Kedua kalinya baru terbuka tengah malam sama saya. Gimana tuh? Ceritanya dia itu memang bilang sama saya, bukan namanya saya bos. Tadinya kan kerja di saya lah ibarat. Ikut kerja bos sebetulnya saya, tapi jangan banyak bicara. Kalau mau ikut nggak punya modal saya kasih pinjem, kata dia itu. Nah ceritanya dia itulah beli tuyul, melihara tuyul. Kemana sampai dikasih alamat, sampai dikasih pinjem saya 5 juta uangnya, suruh saya nemoni kuncen di Pekalongan di Guci. Pagi saya berangkat, nyampe situ jam 10 malam. Saya alhamdulillah nyampe ke juru kunci. Saya langsung ditanya sama juru kunci, ini dari mana? Saya dari Bogor. Bapak kenal nggak sama ini? Oh itu anak saya, kata dia. Anak saya. Ya, kamu kesini mau apa? Ya saya pengen kayak anak bapak. Oh gitu. Pengen kaya ya Pak. Berani resikonya. Kata saya jawab berani kan. Belum mendetil. Saya memang berani tapi saya mendetil. Resikonya gini, gimana resikonya ini gimana kan gitu. Nah sekarang saya mau kayak teman saya, beli tuyul, kata saya. Kan ceritanya tuyul itu kan berupanya batu 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Inilah ibaratnya batu ya. Oke. Nah, ini batu 7 dari sananya. Bentuknya sama batu itu. Persegi enggak, bulat enggak. Kata Kuncen mau yang mana milih? Kan bingung saya, ada sama sih, sama batunya. Ya udah yang ini. Yang jelas yang ini. Ya. Batu itu hidup. Sana kemari kayak apalah gitu. Gerak sendiri. Gerak. Iya. Sini dari sini, ini ke sini. Saya tetap ngeliatin ini aja. Nah, udah ada 7 kali lah. Robah-robah. Terus, ya robah-robah. Like ini yang 6 hilang. Yang 6 hilang. Pas wujud tuyul kecil. Tuyul kecil, setelanjang, ingusnya nolol, gede-gede. Ingusan maksudnya lehoan. Iya leho, ingus. Kalau gini, nah entarnya ini mesti dilap karo kita atau karo istri kita. Kalau tidak dilap gimana Pak? Ya marah, tidak mau kerja. Ya saya terus Pak, saya tanya terus kalau udah gitu. Nah ini kalau ini resikonya gimana? Nah saya kan nanya dulu resiko. Iya. Kalau yang kecil ini, kalau masalah harga waktu itu 3.750.000. Oh udah berharga tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 89. 2001 lah. Ya 2001, 2000 lah kurang lebih. 2000 berarti 3 juta uang sangat berharga banget. Iya sangat berharga. Kalau sekarang itu saya kan pinjam juga 5 juta. Kisaran 30 jutaan ya Pak ya, Nah, kalau iya, sekarang. barangkali sekarang mah. Tahu masih hidup tahu nggak aja tuh orang tuanya dah. Dulu itu udah tua. Saya juga sekarang udah tua, dulu masih muda kayak gini. Iya betul. Udah pengen harta. Nah habis gitu saya tetap nggak dulu, belum dibeli ini saya, tapi ditanya dulu. Ini kalau misalnya saya beli, kata saya yang kecil ini, tuyul kecil ini gitu. Resikonya gimana? Saya kan sama istri. Kata dia, udah beli kain belum? Udah, kata saya. Kan teman saya kan beli kain yang gini, tapi yang bagus di Pekalongan, samping panjang ini. Belinya yang paling bagus di Pekalongan gitu. Yang paling mahal. Yang paling mahal. Sutra ya. Iya, enggak Pekalongan ya karena gini tapi yang bagus. Mayer, waktu itu ya. 250.000. Oh, 250.000 mahal. 250.000 waktu itu. Sekitar 2,5 juta ya, sekarang. Nggak boleh ditawar. Saya beli sama istri saya, yang istri di Bogor. Nah udah gitu, kalau memang ini udah jadi dibeli, berarti ini resikonya berarti sama istri kamu gendong, bawa pulang. Harus digendong. Iya digendong, diais, ya pakai sarung ini. Kayak bawa bayi aja ini. Tapi orang nggak lihat itu. Ya tangannya kan ngais apa? Nggak kelihatan bayinya. Orang gila atau gimana? Ya itu udah resiko. Nah terus kalau ntar di rumah si tuyul kecil ini, kata Kuncen itu hasilnya sehari itu 5 juta. Oh 5 juta berarti 50 jutaan kalau sekarang ya? Ya 5 juta ini sehari. Nah itu pun kerja enggak setengah hari. Nah misalnya di Bogor itu saya kalau waktu itu kan di Bogor berarti mau nyari duit di terminal Bogor. Nah sama saya digendong ke terminal Bogor bisa ada digendong. Nah habis digendong itu kita nunggu itu ibaratnya di lampu merah. Lampu merah di sini aja. Nah kita itu jangan pindah. Maupun ada yang ngajak kapangih temen itu pasti ada godaan. Jangan kita ngikut. Harus sebelum tuyul ini datang nganterin uang pengen pulang itu kita jangan pindah. Oh jadi contohnya gini mungkin ya Pak ya. Kalau misalkan kita mau operasi ke daerah pasar, pasar gitu. Kita tunggu di lampu merah. Sebelum tuyul itu datang ke lampu merah, kita jangan dulu pergi kemana-mana. Jangan dulu pergi harus kemana-mana. Diam di lampu merah, berdiri tegak. Nanti setelah tuyul datang, baru kita pergi. Ya, pergi. Kalau misalkan kita lagi tuyul lagi operasi, terus kita pergi dari lampu merah atau misalkan tidak ada di lampu merah, itu gimana Pak? Itu saya tanyakan Pak, kalau misalnya tuyul ini anak ini lagi kerja, saya pergi misalnya kemana, ke baso atau ke WC kata saya gituin. Ya itu resiko kalau misalnya kamu lagi ke WC, pindah dari tempat ini, terus si anak ini datang nyari nggak ada, akhirnya pencari-cari.
Jadi hilang Hilang. lah. Itu hilangnya mending kalau pulang ke sini atau pulang ke rumah kamu. Heeh. Kalau misalnya pulang ke tempat rumah yang ada gerbangnya, apalagi yang ada satpam yang udah. Di dalam rumah kaya itu kadang-kadang ada kepiting. Itu mainan dia. Itu resiko cilaka gedenya. Nanti Kalau nantinya disebutin gitu. udah gitu, dia itu nggak bakalan pulang, nggak bakalan nyamperin, disautin apapun, dah kita nggak tahu namanya, terus otomatis harus disamperin. Kalau disamperin, ini satpam gimana? Bapak mau perlu apa? Masuk ke sini. Nantinya bakal ketahuan Nah, lah. akhirnya ketahuan sama satpam. Akhirnya satpam masih minta duit. Mending kalau minta duit kalau dimalu-maluin, nah itu resiko yang kecil. Nah, terus kalau memangnya enggak gitu, pulang. Itu istri saya ngepengin terus. Pengen ngepeng. Nenen terus. Nenen terus itu bukan nenen air tenen, itu darah. Yang disedot itu darah sebagian istri kita. Jadi nggak boleh dan apa senggung tuyung gini, itu padahal mah ada tuyulnya lagi netek. Jadi resikonya istri kita itu istilahnya Hancur semua, hancur badannya karena darahnya diisap terus sama ya, tuyul ya Pak ya. Jadi nggak ada yang kurus sehat kalau meter itu pasti kurus walaupun kaya raya tapi istrinya kurus. Jadi itu tanda istri tanya. yang tersiksa. Nah, udah yang kecil gimana Pak? Kalau yang besar itu belum digerakin lagi. Saya pengen yang besar. Kalau yang besar sehari 10 juta waktu itu. Penghasilannya. Berarti kalau sekarang 100 jutaan ya Pak ya? Ya, jadi waktu itu beli 4 juta 750, jadi bedanya 1 juta waktu itu. Wah, kata saya ini duitnya juga nggak cukup di dalam hati kalau gitu. Tapi yang gede gimana Pak? Dikirain nggak ada resikonya. Kalau yang besar katanya resikonya nyari duit sendiri. Kita nunggu di rumah. Nggak perlu diantar. Nggak perlu diantar. Tapi itu tiap hari atau 2 hari sekali istri kamu pasti gimana? Dikerjain Dikerjain maksudnya gimana? Jadi gini ceritanya, saya bilang sama istri mau pergi ke kota, bawa mobil lah, bawa motor lah, karena udah kaya dari penghasilan tuyul tersebut jalan. ya? Istri saya tetap di rumah, jaga aja di rumah. Istri saya misalnya, saya berangkat pakai motor lah ibaratnya. Tiba-tiba 15 menit saya datang lagi, set bawa motor, baju kayak aja kayak suami aja. Mah, kenapa Pak? Istri pasti nanya, kenapa pulang lagi? Duh, pengen ini dulu lah, tidur dulu. Pan malam udah, nah, belum kenyang. Jawabnya pasti gitu. Situ belum kenyang. Padahal bukan suami mah udah berangkat bener ke kota. Itu yang datang lagi itu ngerupain itu tuyul. Tuyul yang menyerupai yang kita. Besar. Itulah makanya semua dari istri yang hancur. Kalau beli tuyul. Nah akhirnya saya sampai dimarahin sama Kuncen. Cuman pengen tahu aja, ya dikirain teh punya tuyul kata saya, terus nyari duit, kitanya istri nggak korban. Oh itu enak banget kata. Jadi Kuncen. setiap apapun ada resikonya ya Pak. Berat banget, berat lah begitu. Jadi pengen kita nyenangin istri, nyenangin anak, malah istri yang sengsara. Jadi saya akhirnya pulang waktu itu, sampai uang itu tekor 250 lah waktu ongkos mah waktu itu murah kan. 250 sama beli samping mah ikian mah duit uang saya. Jadi akhirnya saya kembaliin lagi duit sama yang punya uang itu teman saya dijalani, langsung punya utang saya 250.000. Oke. Itu ceritanya saya pengen kaya hasil tuyul pesugihan. Itulah adanya itu di Pekalongan di Guci. Kalau rumahnya saya sekarang masih ingat, tapi orangnya tahu masih ada tahu enggaknya. Itu mah gak usah disebutin ya Pak. Karena itu mah privasi, ini mah kita mah sekedar cerita doang. Itu saya pengen kaya orang. Oh gening bener, kaya itu berat resikonya. Berat. Itu cerita saya pengen kaya. Lihat teman saya pengen miara tuyul teh kayak gitu resikonya. Nah Pak, kan ini cerita tuyul ya, Bapak mau ikut pesugihan tuyul. Kalau pesugihan yang lain resikonya kayak gimana sih Pak? Kalau itu yang pesugihan yang satu lagi ke buaya itu, saya itu bukan saya yang masuk, cuman saya tahu
Gimana? Jadi yang masuk itu teman saya, itu mah benar-benar masuk. Oke, Bapak boleh ceritain tapi jangan sebutin nama temannya ya Pak ya, Iya. privasi. Oke, silakan. Mm-mm. Gimana tuh Pak cerita Nah, yang terkenal? terus itu teman saya udah kesana salah, kesini salah, nganggur, terus utang Di mana-mana. banyak di mana-mana, rumah udah nggak punya kayak saya sekarang gitu kan, nggak punya rumah lah dulu itu teman saya. Mm-mm. Itu teman juga nggak dekat gitu. Jadi Cuman saya tahu doang. di daerah Cilacap Mm-mm. ada pesugihan kawin ke buaya. Buaya putih atau apa? Itu buaya putih lah, Oke, buaya terus? putih. Nah, habis gitu ceritanya saya berangkat gitu, masalah bayar mah saya itu harga mah situ nggak tahu, masa itu di dalam itu ya murah lah itu. Oke. Nah, bahkan saya juga memang kalau memangnya nggak ada resiko mah, tapi tetap saya di hati juga. Saya memang pengen kaya juga kan. Karena siapa sih orang yang tidak pengen kaya gitu Pak? Nah, ya resikonya enteng mah, tapi kan resikonya berat mah percuma. Oke. Ya, akhirnya apalagi kawin ke buaya itu paling rugi. Gimana tuh? Jadi gini, kita ke sana tetap sama istri. Mm-mm. Itu teman saya juga sama istri. Mm-mm. Nah, habis gitu datang ke Kuncen, masuk ke dalam guanya itu berapa puluh meter ke dalam, senter gini juga, yang dulu mah kan nggak pakai setrum ya, pakai baterai, pakai apa batu. Batu 7 itu nggak nembus ke lubang gua itu. Saking gelapnya. Saking gelapnya. Nah, nembus itu orang tua itu bawa cempor yang pakai bambu. Jadi kelihatan. Itu siang masuknya. Taulah kedalamannya tadi lupa terus. Pas masuk ke dalam, saya ngikut sampai tanahnya Kuncen. Udah sasaji udah bawa kan? Di dalam itu gua itu ke sana kemari banyak lah gua itu di Cilacap itu. Habis itu dalam ditanya sama Kuncen, sampai 7 kali nanya itu sama teman saya itu. Benar mau kaya kamu, mau diem di sini, tetap aja dia mau. Sampai juru kunci itu, ini bahaya entarnya. Udah Pak, yang penting saya kaya. Istri saya kaya. Saya kaya katanya enak. Oh ya udah. Istrinya ditanya gitu juga. Nah, habis gitu teman saya langsung suruh menghadapi suguhan itu, suguhan sesajian itu. Terus tungguin aja di sini. Biarin jangan baca-baca sampai ngeliatin terus, ntar juga ada katanya yang datang, kata Kuncen. Nah, habis gitu istrinya dipanggil, udah ada 15 menit lah istrinya dipanggil sama Kuncen itu. Bu, sini ibaratnya. Jadi nyamperin ke gua yang lain, ke gang. Nah, habis itu saya pun dicolek sama Kuncen. Sama Kuncen dicolek, saya langsung ikut. Padahal ternyata si istri itu ruginya, makanya kawin ke buaya itu tadinya suaminya masih yang harapin di situ, kok sekarang udah ada di sini, kata saya. Aneh saya juga pertama udah ibu mau pulang aja sama suami, udah pulang udah beres katanya, suami ibu nih pulang. Ternyata saya nanya, sampai kan saya mau ngikut pulang, sampai diam di situ dikunci sampai 5 hari. Jadi yang pulang itu ke kampung dia itu buaya, siluman buaya. siluman buaya. Jadi si suaminya menikah di sana sama buaya Di kerajaan itu, di gua itu. Bahkan saya pun ngikut ngeliatin nikahnya. Langsung jadi si istrinya pulang sama buaya, dia itu sosonoan sama buaya. Jadi suaminya itu selama belum punya anak belum bisa pulang. Si buayanya itu. Nah, jadi yang sekarang di sini ngebangun itu suaminya buaya. Cuman wajahnya aja mirip Wajahnya suami. Cuman kan tadinya ibaratnya nih, misalnya teh orang itu teman saya teh baik lah. Temen pengen rokok ibaratnya dikasih apa, terus sama Sidgo itu tiba-tiba udah habis jarah mah pelit. Sama orang tua pun ngomong juga biasa-biasa aja, pelit lah sama orang tua, sama saudara. Dikarenakan kan itu bukan
saudara dia itu mau buaya. Iya. Jadi si istri itu nurut, suruh pelit, pan ai pengen kaya mah harus pelit gitu kan, Iya. kata buaya itu. Nah udah gitu si suami mah di sana kerja mas. Kerja gitu. Ya kerja apa aja, Oh. soalnya kan gajinya diambil sama dikasih buaya itu. Oh. Buat di sini bikin rumah, bikin apa, beli mobil, supir. Jadi padahal mah yang aslinya yang masuk mah di situ kerja, Oh. disiksa lah. Jadi nggak pulang. Tumbang. Nah, udah punya anak, sing asli suaminya tadinya yang di situ tinggal sama buaya itu punya anak Heeh. perempuan. Heeh. Udah 9 bulan punya anak. Di sini pun punya anak, cuman yang di sini mah laki anaknya. Kalau yang Sama masuknya mah itu perempuan. Oh. Gitu. Jadi ntar pulang Heeh. aslinya. Buaya pulang ke asli alamnya, Heeh. manusia pulang ke aslinya. Heeh. Jadi nggak keder lah, kata-kata keder itu nggak bakalan keder katanya. Udah kayak biasa aja. Nah, ntar matinya ntar si anak dia itu buaya itu yang perempuan itu mau nikah, bikin wali udah mati. Oh. Mati itu bukan mati, jadi ganti di sana. Kehidupan. Yang dikubur di sini mah ya gedepog lah apalah. Oh, jadi istilahnya tumbangnya ya Pak ya. Nah itu ceritanya. Nah ini juga saya udah 17 tahunan belum ke tempat teman, masih ada atau enggaknya anaknya udah gede udah belum begitu. 17 tahun lah, 17 tahun. Tapi masih kaya ya. Ya kemarin waktu saya ke sana udah 5 tahun masih kaya. Oh, iya. Bahkan dia punya Fortuner. Wih, 700 juta. Fortuner merah, putih. Oke. Nah, dan saya pun pernah ke rumahnya, saya dikasih ongkos 200.000. Jadi setiap apapun, ikut pesugihan apapun pasti mengandung resikonya. Resikonya berarti yang istilahnya yang kita tumbalkan itu orang tersebut itu tidak meninggal, cuman dibawa ke alam gaib. Di alam gaib ditukar. Yang kita ikut pesugihan, kalau kita ikut pesugihan monyet berarti dibawa ke alamnya monyet. Iya monyet. Kita pesugihan buaya Apapun, dibawa ke alam buaya. Apapun, ular apapun, dan yang paling gampang mah ular, buaya gitu itu ibaratnya gampang. Pak, maaf nih Pak ya, menyinggung dikit dulu. Bapak kan pengen banget nih jadi orang kaya. Sampai mau terjerumus ke ikut dunia pesugihan. Nah, kemarin boleh nggak Pak? Iya, siap. Ada yang mau ngasih uang 2 karung atau 2 miliar, kenapa Bapak tolak? Itu dikarenakan ya itulah resiko. Dulu mah kan ya dulu juga memang pengen, cuman dikirain itu belum Bapak itu nggak ada resiko. Oh, jadi kayak mendadak aja ya? Iya, dikirain teh resikonya ibaratnya diri sendiri entarnya punya pulang gitu. Ternyata merugikan orang semua. Jadi Bapak percuma. Jadi istilahnya Bapak mah hanya terjerumusnya belum pernah kalau ikut pesugihan mah, cuman mau coba pesugihan, tahu resikonya jadi Bapak mundur. Ya mundur. Jadi saya itu mendetil, jadi dibilang malah kuncen ada yang bilang rewel, saya dimarahin, tapi saya tetap nggak pulang, nginep. Sampai pulang habis ongkos saya kasih, akhirnya ngasih ongkos, saya pengen pulang. Jadi saya pengen, ibaratnya kalau nasi mah sampai mana sih matangnya ini nasi. Good. Jadi kan kalau misalnya kalau kita sembarangan, pikiran saya, dan sekarang juga teman saya waktu itu tetap nangis, nyesal sebetulnya. Oke, teman-teman, itulah tadi cerita dari Pak Ujang ya tentang pesugihan, karena ini durasinya udah cukup lumayan lama, tapi kalau misalkan kita kangen ngobrol sama Pak Ujang, di next video atau di lain video kita ketemu lagi sama Pak Ujang. Ya, Pak Ujang. Ya, Pak Ujang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Telah menceritakan pengalaman hidup Pak Ujang pribadi. Walaupun pengalaman hidup yang bisa dikatakan pahit ya Pak ya? Pahit. Kalau saya benar-benar dari Bogor ke sini saya belum pernah senang, baru sekarang aja. Tani maupun di hutan ini saya senang. Oke, siap. Makasih Pak Ujang. Semoga Pak Ujang selalu diberikan keberkahan. Amin. Digampangkan milik rezekinya. Amin. Kalau di sini sedang menggarap tanah atau tanah juga tanah pemerintah lah. Daripada kita nyari yang gituan, daripada kita jalan yang salah, mendingan inilah halal. Oke, betul. Maupun tempat pemerintah udah hak milik, ibaratnya bisa digarap. Semoga kita, gitu. Panen Pak Ujang melimpah ruah. Amin.